Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang warung laris karena pesugihan. Sebuah kisah pesugihan yang beredar sebagai cerita nyata di sebuah desa Jawa Tengah. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil bernama Giri Mukti, hidup seorang perempuan paruh baya bernama Bu Larti. Ia dikenal sebagai janda yang hidup sederhana setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan di sawah. Selama bertahun-tahun, ia membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual kopi, menjual gorengan, dan kebutuhan harian. Warungnya biasa-biasa saja, pendapatannya pun pas-pasan. Tapi semua berubah drastis dalam waktu satu malam. Tiba-tiba warung Bu Larti menjadi sangat ramai. Tidak hanya warga desa, tapi orang dari luar desa pun mulai berdatangan. Anehnya, semua orang seperti ketagihan makanan dan kopi yang dijual di sana. Padahal menurut warga yang mengenalnya lama, resepnya tidak berubah sama sekali. Yang lebih mencurigakan, Bu Larti mulai hidup sangat mewah. Ia merenovasi rumah menjadi 2 lantai, membeli motor metik baru, dan bahkan menyumbang besar-besaran untuk masjid desa. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Salah satu warga, Pak Rasim, yang dikenal punya indera keenam, mengatakan pernah melihat sesuatu yang janggal saat lewat depan warung itu malam-malam. Jam 3 dini hari, aku lihat ada orang masuk di warung Bu Larti, tapi tubuhnya aneh, kecil seperti anak-anak, tapi kepalanya besar dan jalannya merangkak cepat. Waktu aku dekati, dia langsung menghilang ke dalam dinding, katanya dengan suara yang bergetar. Warga pun mulai curiga. Warung itu menggunakan pesugihan. Bahkan ada yang mengatakan Bu Larti telah membuat perjanjian dengan makhluk halus dari gunung yang dikenal sebagai penunggu kekayaan, tapi dengan syarat tumbal manusia secara berkala. Tak lama setelah warung Bu Larti mulai ramai, beberapa warga mengalami kejadian ganjil. Pak Jito, pedagang sembako di dekat situ, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal setelah muntah darah. Anak kecil tetangga yang sering bermain di sekitar warung hilang secara misterius. Sementara itu, dari dalam warung, warga sering mendengar suara yang menangis tengah malam, padahal warung sudah tutup. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Seorang santri muda yang kebetulan sedang pulang kampung mencoba menelusuri kejadian ini secara spiritual. Malam harinya, ia duduk di seberang warung dan membaca ayat-ayat ruqyah di dalam hati. Lantas, apa yang dia lihat membuatnya syok dan langsung pingsan. Di atas warung itu duduk sosok tinggi besar bermata merah, menggigit kepala seorang anak kecil sambil menatap tajam. Warung itu bukan warung biasa. Itu tempat tinggal makhluk pemuja darah, ungkapnya setelah sadar santri muda tersebut. Desas-desus pun menyebar cepat. Warga mulai menjauhi warung Bu Larti, tapi anehnya warung itu tetap ramai oleh orang-orang yang tak dikenal dengan wajah datar dan mata yang kosong. Ada yang mengira mereka bukan manusia biasa. Suatu malam warung itu terbakar tanpa sebab. Api membesar dengan cepat, namun tak menyebar ke rumah-rumah sekitar. Anehnya, tubuh Bu Larti tidak ditemukan sama sekali, hanya pakaian dan sisa perhiasannya yang hangus. Namun, sejak malam itu banyak yang mengaku melihat sosok Bu Larti berdiri di atas reruntuhan warung, masih mengenakan daster batiknya, dengan wajah yang kosong dan mata yang menghitam, seolah-olah masih ingin berjualan dan mencari tumbal yang baru. Warung itu kini tinggal puing-puing. Tak ada warga yang berani membangun apapun di bekas tanahnya. Bahkan anak-anak dilarang bermain melewati
jalan itu setelah maghrib. Konon, jika kau lewat tengah malam, kamu masih bisa mencium aroma kopi hangat dan gorengan dari arah puing-puing itu. Tapi jangan pernah mencoba menoleh, karena Bu Larti mungkin masih di sana, tersenyum dengan mata kosong, menawarkan secangkir kopi dengan harga yang tak hanya dibayar dengan uang, tapi dengan yang lain. Nah, itulah geng cerita tentang warung laris karena pesugihan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.